Ya, baik, Mbak Reno, bisa dimulai kah? Mangga silakan Ibu Murti. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk yang di waktu Indonesia Timur. Senang sekali kita bisa bergabung di Divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan atau kalau dulu namanya adalah Inovasi Teknologi Pendidikan Digital. Nah, kalau tahun ini berubah menjadi Inovasi Pembelajaran Digital. Eh, Bersama saya di sini sebenarnya ada tim juri. Maaf. Di sini sebenarnya ada anggota tim juri yang lain. Di sini ada Ibu Rina Pujiastuti dan Pak Muhammad Izzuddin Mahali yang juga menjadi partner saya dalam divisi ini. Izinkan kami memberikan penjelasan tentang divisi inovasi pembelajaran digital pendidikan ini. Divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan ini sebenarnya semangatnya adalah bagaimana memfasilitasi adik-adik mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan berbagai macam produk-produk pembelajaran, khususnya untuk memfasilitasi bagaimana problem-problem belajar yang terjadi di sekolah maupun baik pendidikan formal maupun non formal. Nah, fokusnya adalah bagaimana penggunaan teknologi digital, tetapi tidak hanya teknologinya saja, tetapi juga disertai dengan strategi, kemudian pendekatan, metode, serta bagaimana mengevaluasinya. Intinya adalah bagaimana memudahkan pemahaman, kebermaknaan, dan pencapaian kompetensi pada proses pembelajaran. Dan tentu saja tidak hanya persekolahan ya, sekali lagi bahwa dalam belajar itu bisa terjadi dari jenjang sebelum usia sekolah, artinya di PAUD atau bahkan sebelum PAUD pun, kemudian sampai ketika sudah di pada lingkungan kerja, karena pada saat bekerja pun kita tahu banyak juga lembaga yang menyelenggarakan diklat, peningkatan kompetensi untuk karyawannya. Nah, ini memungkinkan juga untuk masuk pada bidang tersebut. Nah, lingkup divisi ini meliputi perangkat pembelajaran digital, berupa materi ajar atau materi belajar dan juga media pembelajaran untuk pembelajaran baik berbasis tatap muka maupun berlangsung secara maya. Kita tahu bahwa setelah pandemi beberapa lembaga pendidikan atau lembaga diklat itu menyelenggarakan berbagai macam kelas dan juga pelatihan secara daring. Nah, itu memungkinkan juga. Atau blended. Nah, bagaimana menggunakan berbagai macam teknologi untuk memfasilitasi mereka belajar. Dan ini bisa menggunakan model-model kolaboratif, kemudian interaktif, juga untuk pembelajaran secara individual atau personal. Kemudian bisa juga lingkup dalam divisi ini juga berupa perangkat pembelajaran digital yang digunakan untuk praktik di laboratorium, baik laboratorium yang nyata ada di sekolah mungkin, dan juga laboratorium maya yang memungkinkan dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian juga materi digital berupa materi ajar atau belajar dan media pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan tentu saja tidak hanya anak-anak tetapi juga semua yang berkebutuhan khusus, artinya memerlukan intervensi tertentu untuk mereka bisa belajar. Nah, ini alur berpikir dalam divisi ini. Alur divisi sebentar. Nah, alur berpikirnya itu adalah ada problem belajar di dalam lingkungan kita. Misalnya saja di beberapa daerah itu ada uang atau uang pecahan kecil itu langka. Sementara anak-anak SD, anak-anak pendidikan dasar itu memerlukan
perlu mengetahui berbagai macam uang pecahan yang berlaku di Indonesia, karena nanti siapa tahu ketika mereka sudah dewasa, mereka akan tidak tinggal di wilayah itu, mereka harus mengenal berbagai macam pecahan uang kecil. Nah, bagaimana problem ini bisa diselesaikan oleh adik-adik, gitu kan? Nah, misalnya dengan dengan bisa menggunakan teknologi yang sudah ada untuk mengajarkan mereka mengenal uang kecil. Nah, teknologi digital ini bisa teknologi yang dikembangkan secara khusus, bisa juga teknologi yang sudah ada pada saat ini. Jadi tidak harus mengembangkan sesuatu yang benar-benar baru gitu ya, bisa memanfaatkan yang sudah ada. Nah, tetapi jangan dilupakan bahwa problem yang sering terjadi di LIDM di tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang belum memanfaatkan, belum mengoptimalkan bagaimana teknologi itu digunakan dalam pembelajaran. Nah, tentu saja di sini ada pendekatan, ada apakah student center ataukah teacher center. Kemudian bagaimana strategi pembelajarannya, bagaimana misalnya ibu dan bapak, adik-adik mahasiswa atau ibu dan bapak di kelas itu ya menggunakannya dalam ketika membelajarkan uang pecahan kecil itu tadi pada pembelajaran di kelas. Apakah menggunakan discovery learning atau menggunakan PJBL atau menggunakan PJBL tadi project based learning atau menggunakan problem based learning atau menggunakan apapun ya, berbagai macam strateginya. Nah, metodenya bagaimana? Apakah itu ceramah? Bukan berarti ceramah itu tidak baik ya adik-adik, Bapak Ibu semua, tetapi bagaimana strategi yang dipakai sesuai dengan metodenya dan juga bagaimana teknik atau taktiknya. Gitu, apakah spesifik, individual, unik atau yang seperti apa yang bisa diungkapkan pada proposal nantinya. Nah, tentu saja ini semua diletakkan di dalam rencana implementasinya bagaimana. Itu intinya seperti itu dalam alur berpikirnya. Jadi tidak hanya mengembangkan teknologinya saja atau menggunakan teknologinya saja, tapi bagaimana diterapkan dalam membelajarkan dan sekali lagi selalu menuju pada tujuan belajarnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, inovasi pembelajaran ini bisa berupa bahan ajar, tadi ya sudah disampaikan, instructional atau learning materials-nya, atau sesuatu yang dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi, menjadi tujuan belajaran dengan menggunakan teknologi. Atau selalu dia mengacu pada strategi pendekatan metode belajar yang sesuai. Misalnya, kalau sudah ada alat atau media yang dikembangkan untuk mengajarkan pecahan uang kecil tadi, bagaimana itu digunakannya, strateginya bagaimana, pendekatan apa yang dipakai, metodenya bagaimana, sehingga semua yang dikembangkan tadi benar-benar terukur untuk memfasilitasi siswa untuk belajar. Dan sekali lagi Ibu dan Bapak pendamping, bahwa kita tidak selalu merujuk pada tujuan akhir dalam belajar, tapi bisa problem yang kecil dalam sebuah tujuan belajar itu. Jadi bisa Ibu dan Bapak masuk dalam indikator atau sub-indikator bahkan. Gitu ya, jadi tidak harus yang besar sekali, tetapi intinya adalah menyelesaikan problem belajar. Hakikat inovasi pembelajaran itu adalah pada kemudahan belajar. Kemudian kita juga berharap bahwa teknologi yang dikembangkan itu memiliki kontribusi bagi kebermaknaan belajar bagi siswa. Dan tentu saja yang terakhir adalah ketercapaian kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, ini bisa dieksplorasi dari adik-adik mahasiswa apa yang bisa dikembangkan untuk memfasilitasi belajar ini. Nah, lalu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heru tentang bahwa LIDM ini ada 3 babak. Babak yang pertama adalah seleksi internal di perguruan tinggi, di mana setiap perguruan tinggi atau mungkin LLDikti melakukan seleksi, kemudian mengirimkan wakilnya dari masing-masing perguruan tingginya. Seleksi internal dan nasional itu menggunakan
proposal yang dengan struktur yang sama. Peserta itu menyusun proposal dan juga video gagasan inovasi penggunaan teknologi ini. Jadi ada 2 yang akan dikirimkan nanti pada saat mendaftarkan kepesertaan. Sistematika proposalnya itu di panduan sudah ada cover, nanti bisa dilihat covernya seperti apa di lampiran 1 pada panduan, kemudian lembar pengesahan, kemudian harus ada abstrak supaya tim juri dan juga dari seleksi internalnya bisa melihat secara langsung apa maksud dari pengembangan ini. Kemudian latar belakang yang memuat problematika yang terjadi dalam proses pencapaian kompetensi. Tadi ya misalnya contoh saya tadi bagaimana problemnya anak harus mengenal uang pecahan kecil. Berarti kompetensinya apa? Kompetensinya misalnya atau subindikator kompetensinya adalah anak mengenal. Ya, kalau anak-anak tingkat jenjang pendidikan dasar mungkin cukup mengenal berbagai macam uang pecahan kecil gitu. Nah, ada problem di sana karena ketiadaan uang pecahan kecil di sebuah wilayah. Yang penting di sini adalah pada fakta yang terdokumentasikan oleh tim pengusul maupun tersedia pada penelitian lainnya. Jadi perlu ditunjukkan bahwa memang bisa problem itu memang real yang terjadi di wilayah atau adik-adik mahasiswa bisa menggunakan sumber-sumber yang sudah tersedia melalui penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian pada proposal juga memuat tujuan dan manfaat inovasi penggunaan teknologi digital dalam menyelesaikan masalah belajar, kemudian inovasi penggunaan teknologinya seperti apa, dan penjelasan strategi pendekatan metode yang tadi sudah saya jelaskan yang diintegrasikan dengan teknologi dalam menyelesaikan masalah belajar yang sudah diidentifikasi pada latar belakang masalah tadi. Kemudian bagaimana rencana implementasinya sesuai dengan pendekatan maupun strategi pembelajaran yang digunakan dan juga tautan video gagasan. Jadi pada proposal itu sudah ada tautan video gagasannya. Artinya bahwa video gagasannya harus sudah diunggah gitu ya, sehingga kami bisa mengaksesnya. Nah, kemudian daftar pustaka. Nah, pertanyaan yang sering muncul, apakah ada format misalnya huruf, misalnya jumlah halaman. Nah, pada LIDM itu tidak menjadi hal yang penting gitu ya, jumlah halaman dan lain-lain. Tetapi intinya adalah bagaimana sesimpel mungkin adik-adik mahasiswa bisa menjelaskan apa yang dituntut pada proposal ini. Gitu. Jadi bukan menjadi sebuah hal yang urgent gitu, hal yang penting. Format misalnya Times New Roman dan lain-lain tidak menjadi syarat. Tapi juga tentu saja tidak mungkin terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak juga nanti kita justru tidak menangkap maksudnya. Gitu. Nah, jadi sekali lagi tidak ada format yang baku dan bahkan sub-sub tema itu bisa dikembangkan sendiri asal semua komponen-komponen ini bisa terjelaskan dengan baik. Nah, video gagasan inovasi penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran ini untuk videonya itu akan mengacu bahwa video ini seperti proposal sebenarnya. Adik-adik bisa menjelaskan gagasannya seperti apa, kemudian gambaran umumnya bagaimana gitu ya tentang produknya nanti. Kemudian ini sama skemanya untuk semua divisi bahwa ada intro dan subtitle, kemudian videonya berformat MP4 720, kemudian berdurasi maksimal adalah 3 menit di luar intro dan subtitle. Kemudian video diunggah dengan format judul LIDM 2023 _ Divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan. Ini jangan sampai keliru ya adik-adik karena nanti kami akan merujuknya ke hashtag yang digunakan. Kemudian kodenya adalah IDE, kemudian ide gitu ya, kemudian nama tim, judul karya, kemudian proposal. Proposal diunggah ke aplikasi lomba setelah didaftarkan oleh perguruan tinggi, tentu adik-adik akan mendapatkan akun. Nah, nanti diunggah di sana, kemudian dengan kapasitas maksimal 8 MB dengan subjek LIDM 2023, Divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan, kode dan seterusnya. Ke tautan yang nanti bisa diakses. File proposal dibuat dalam format PDF, jadi bukan Word.
dan tidak diperkenankan menggunakan kompresi gitu. Jadi tidak dikompres seminim mungkin ya, kapasitasnya memungkinkan untuk adik-adik bisa mengunggah. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini video proses pengembangannya seperti ini. Untuk di proposal itu minimal 50%. Gitu, 50% produk sudah dikembangkan. Nah, adik-adik bisa mulai misalnya gagasannya seperti apa, mungkin bisa mock up-nya gitu ya, kalau dia adalah produk video misalnya, mock up-nya seperti apa. Gambaran-gambaran itu sudah ada kira-kira 50%. Mengapa 50%? Karena ini berdasarkan perhitungan bahwa kita akan melaksanakan babak final itu di awal Juli, artinya di akhir Juni itu produk akhir sudah jadi. Baik, saya lanjutkan kembali. Kemudian kriteria penilaian seleksinya, dan ini sangat berbeda ya adik-adik dan Bapak Ibu pendamping, bahwa kriteria penilaian seleksi untuk di divisi inovasi pembelajaran digital pendidikan ini ada perubahan yang signifikan yang untuk membedakan dengan divisi ITDP, di mana latar belakang dan analisis permasalahan dan dalam pembelajaran sesuai dengan fakta itu memiliki bobot 15%, kemudian inovasi penggunaan teknologinya adalah 20%, kemudian aspek pembelajarannya 30%, rencana implementasinya 15%, dampaknya dalam meningkatkan peran pendidik sebagai fasilitator itu dan juga memberikan pengalaman nyata pada peserta didik, memberikan pengaruh pada karakter peserta didik, efektivitas, efisiensi, dan adaptabilitas itu 20%. Jadi poin-poin ini menjadi perhatian adik-adik nanti ketika dalam mengembangkan produknya. Nah, dari para pendaftar yang sudah mengupload di sistem untuk direview oleh seleksi nasional, pada seleksi nasional nanti akan dipilih lebih kurang 20 finalis dari berdasarkan kriteria penilaian, bahwa kita ada 3 tim juri yang di situ nilai dari pada sistem itu berdasarkan penilaian dari 3 tim juri tersebut. Nah, kemudian tim final pada saat Anda lolos pada babak final, maka akan ada waktu untuk melakukan registrasi ulang, registrasi melalui sistem ya, disebut daring itu karena melalui sistem, keikutsertaan sebagai peserta di babak final gitu. Dan kami sangat berharap bahwa peserta yang masuk babak final tidak mengundurkan diri ya, karena sayang sekali pada tahun 2021 itu ada finalis yang mengundurkan diri gitu. Padahal kan finalis itu memiliki poin penting gitu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Jadi mohon dipertimbangkan sekali pada kampus untuk mahasiswa yang mengikuti babak final adalah mahasiswa yang betul-betul masih aktif dan juga masih memiliki komitmen untuk menyelesaikan produknya sampai 100%. Nah, tim finalis membuat dan mengirimkan file presentasi dan tautan YouTube video akhirnya pada aplikasi. Nah, tentu saja video proses pengembangan karya di akhir ini sudah masuk 100% ya. Sama dengan yang sebelumnya bahwa durasi juga maksimum 3 menit, kemudian di luar intro dan subtitle, dan juga diunggah pada sistem dengan nama LIDM 2023 Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan, kode perguruan tinggi, nama tim, dan seterusnya ya. Kemudian sama ya dengan yang tadi bahwa file presentasi karya akhir itu maksimal 8 MB. Nah, pelaksanaan babak final itu dilakukan secara 2 bagian. Yang pertama adalah presentasi, sesi presentasi. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa LIDM 2023 berlangsung full luring. Jadi tim yang menjadi finalis wajib untuk hadir di Bandung, insya Allah di UPI untuk melakukan sesi babak final ini, yaitu sesi presentasi, kemudian demo inovasi pembelajaran yang telah dilakukan, dan sesi
serta sesi tanya jawab dengan Dewan Juri di ruang pertemuan luring. Perlu diketahui bahwa nanti dari tim peserta yang akan mengikuti babak final ini akan diundi di H-1 itu ya, di H-1. Jadi misalnya tanggal 5 itu presentasinya, berarti tanggal 4 itu kita sudah tahu urutannya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan urutannya supaya efektif waktunya gitu. Jadi tidak diundi seperti tahun lalu secara langsung atau seperti PKM ya, PIMNAS, yang dimana pengundian adalah pada saat hari itu juga gitu. Nah, untuk ini tidak, karena kita perlu mempersiapkan berbagai macam fasilitas yang diperlukan. Tim finalis akan melakukan presentasi dan menampilkan karya inovasinya selama 10 menit. Jadi total itu 25 menit, di mana 10 menit itu digunakan oleh tim finalis untuk mempresentasikan sekaligus demo karya inovasinya. Jadi kalau misalnya mengembangkan produk yang harus dibawa dengan fasilitasnya, misalnya ya, kita harus menggunakan kacamata gitu, yang harus dipakai oleh tim juri. Nah, mohon untuk itu disiapkan oleh tim finalisnya. Itu ya, berbagai macam alat, misalnya harus menggunakan handphone, ya dipersiapkan handphonenya untuk ditunjukkan pada saat babak final tersebut. Kemudian 15 menit tanya jawab dengan tim juri. Nah, masing-masing memiliki kapasitas sebagai tim juri dengan perspektif yang berbeda-beda gitu, sehingga komponennya menjadi lengkap. Nah, urutan ini presentasi tadi sudah dijelaskan bahwa dilakukan pada saat technical meeting. Kemudian setiap tim peserta sudah ada di ruang tunggu, di ruang transit. Kita sudah melakukan survei ya, bahwa pada saat final nanti ada ruangan di sebelah ruang babak final itu sebagai ruang transit finalis. 15 menit sebelum jadwal undian itu mereka harus sudah siap di ruang tersebut. Nah, ini tadi gambarannya tentang bagaimana video proses pengembangan babak finalnya. Jadi sudah 100% produknya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk penilaian di babak final, kalau dibandingkan dengan babak seleksi tadi, ada perbedaan dalam persentase. Ya, komponennya mungkin sama, tapi posisi persentasenya menjadi berbeda. 10% untuk penjelasan mengenai latar belakang atau eksplorasi kami mengenai latar belakang. Kemudian inovasi penggunaan teknologinya 15%, aspek pembelajarannya 30%, kemudian implementasinya 15%, dan presentasi penguasaan dan kekompakan tim itu 30%. Jadi mohon sekali pada Bapak Ibu pembimbing atau dari perguruan tinggi untuk memilih tim yang memang solid gitu ya, karena kadang dominasi dari satu orang yang menguasai dari produk, sementara yang lain tidak, kurang menguasai. Nah, itu perlu dipertimbangkan sekali ketika menentukan mereka yang sudah berada di babak final. Ya. Saya kira itu untuk penjelasan mengenai panduan untuk divisi inovasi pembelajaran digital. Saya kembalikan ke Mbak Reno atau Pak Izudin dan Bu Rina memberikan tambahan garis besar, silakan. Baik, menambahkan sedikit. Lengkap sekali. Baik, Pak Izudin dan Bu Rina, sebelumnya kepada partisipan, apabila ada yang ingin ditanyakan, mohon ditulis di kolom chat, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab setelah penambahan materi oleh Pak Izudin dan Bu Rina. Bangga Bapak Izudin dan Bu Rina. Oke, mungkin nambah saja, tadi sudah disampaikan secara detail oleh Ibu Murti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tadi sudah disampaikan, jadi divisi IPDP itu adalah pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa itu jangan lupa bahwa teknologi yang saat ini yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Tetapi memang komposisi yang diharapkan itu adalah balance. Jadi dari teknologinya, dari segi pemanfaatan untuk pembelajarannya itu kuat. Jadi jangan sampai nanti timpang. Teknologi yang kuat adalah di pembelajarannya, tetapi teknologinya tidak hanya
hanya beberapa saja karena dulu pernah muncul juga di proposal-proposal yang dinilai oleh tim juri, karena pada tahun sebelumnya seluruh peserta seluruh proposal itu dinilai oleh langsung di juri nasional, tidak melalui seleksi di perguruan tinggi masing-masing. Jadi harapannya pada tahun ini ada campur tangan dari perguruan tinggi untuk melakukan pembinaan terhadap karya-karya yang dikirimkan, sekaligus mengantisipasi berbagai macam hal seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Heru. Jadi ada beberapa kampus mungkin ya, ada beberapa kampus yang membuat karya secara banyak, masif, tetapi hanya sebatas untuk tugas kuliah. Nah, ini yang kita hindarkan, bahwa teknologi yang saat ini ada dikolaborasikan dengan problematika di dalam pembelajaran, sehingga muncul sebuah teknologi baru untuk meningkatkan pemahaman. Jadi kata kuncinya, Bapak Ibu, kata kunci yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Murti, bahwa teknologi yang sudah ada ini akan digunakan untuk pembelajaran dengan berbagai macam pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga teknik. Nah, ini bisa dikolaborasikan. Nah, tentu saja tidak lepas dari problem yang diangkat. Nah, seperti yang tahun-tahun sebelumnya ada beberapa karya yang muncul, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat di YouTube, beberapa masih ada yang di YouTube, ada yang kalau di tahun pertama LIDM dan tahun kedua itu YouTube-nya masih ada di peserta, jadi ada banyak yang sudah di take down, jadi tidak established, tetapi Bapak Ibu bisa melihat juga kira-kira seperti apa sih teknologi yang ingin dihadirkan, gitu kan ya. Nah, dan juga dikuatkan karena tadi ada komposisinya. Jadi di seleksi yang pertama nanti akan melihat bagaimana teknologinya, bagaimana pendekatan pembelajarannya, bagaimana problem solvingnya dari karya yang dihasilkan, karena fokusnya adalah karya, gitu Bapak Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Jangan sampai nanti fokusnya kepada implementasi, karena karya ini nanti akan diimplementasi. Jadi pemahaman terhadap konsep media pembelajaran atau pembelajaran bahan ajar itu juga jelas. Jadi komposisi nanti siswa harus seperti apa, kemudian pendidiknya harus seperti apa, itu harus jelas di dalam strategi di pembelajaran nantinya. Jadi itu nanti akan muncul di dalam, bisa juga masuk di video, bisa juga masuknya nanti di penguasaan materi tanya jawab. Jadi saya mengingatkan kembali lagi bahwa di dalam divisi dari saat ini ada di divisi media pembelajaran digital, ya, inovasi pembelajaran digital itu selain teknologi yang dihadirkan di dalam pembelajaran, juga penguatan terhadap konsep pembelajaran itu sendiri, di mana setiap merancang media pembelajaran itu harus melalui pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, sampai dengan teknik dan taktik di pembelajaran. Itu yang jangan sampai dilupakan. Karena semua hal inilah yang akan meningkatkan hasil. Jadi bisa juga di dalam teknologi yang dihadirkan itu digunakan untuk melakukan evaluasi, termasuk ada evaluasinya sebagai contoh. Sehingga ketercapaian pembelajaran atau indikator-indikator yang sudah ditetapkan di depan, di awal pembelajaran itu jelas. Nah, oleh karena itulah teknologi yang dihadirkan di divisi yang kedua itu adalah digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan juga pengalaman. Tapi memang semuanya balance, seimbang. Jadi tidak hanya sekedar teknologinya saja, karena sudah ada divisi tersendiri di IPDP,
inovasi teknologi pendidikan di ITDP itu yang mewadahi seluruh teknologi yang berkaitan dengan pendidikan. Akan tetapi apabila teknologi dari Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya itu berkaitan dengan peningkatan pengetahuan secara spesifik, masuknya adalah divisi inovasi pembelajaran digital. Ya, seperti itu. Mungkin nanti akan kita banyakkan sesi tanya jawab sehingga tidak ada perbedaan maksud yang ada di panduan dan juga yang nanti akan diimplementasikan. Saya rasa mungkin itu tambahannya. Mungkin dari Ibu Rina ada tambahan. Terima kasih. Mas Izu. Sedikit ya Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pembimbing dari seluruh universitas, alhamdulillah ini luar biasa yang hadir banyak sekali di divisi ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir. Tadi sebenarnya penjelasan dari kedua Dewan Juri, Ibu Murti maupun Pak Izu itu sudah sangat lengkap, tetapi kami ingin sedikit memberikan sharing yang lalu-lalu. Tadi Pak Isu sudah banyak ya sebenarnya, tetapi yang mungkin ingin kami tekankan adalah yang lalu-lalu itu di beberapa universitas itu ketika melakukan timnya menang di tahun sebelumnya dengan tema tertentu ya yang memang waktu itu bagus begitu ya. Nah, di tahun berikutnya itu banyak sekali karya-karya yang mirip-mirip ke sana. Tetapi inovasi ataupun penekanan tentang pembelajaran baru ini itu kurang nampak. Jadi sementara dari universitas lain itu banyak sekali tumbuh ide-ide baru tentang bagaimana pembelajaran, metodenya, materinya, dan seterusnya, teknologinya yang mensupport dan seterusnya itu tumbuh hal-hal yang baru. Nah, sehingga di tahun berikutnya itu ya hampir kebanyakan menjadi terbuang tadi ya. Dan alhamdulillah tahun ini itu seperti tadi disampaikan itu ada dilakukan seleksi dulu di universitasnya masing-masing ya. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi. Jadi mungkin sedikit saja kami mengingatkan kembali bahwa kalau beberapa hal yang barangkali yang lalu-lalu juga terjadinya kesalahan untuk memasukkan di kategori mana nih ya karyanya begitu ya. Ke ITDP atau ke IPDP gitu ya, ke teknologi ataukah ke inovasi pembelajaran digital pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu para pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa sebaiknya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Murti maupun Pak Isu, mohon dicermati kembali. Kalau di ITDP itu mulai dari ide, kemudian tentang pengembangan teknologinya, kemudian validasi dari teknologi itu sangat dominan, 25%, 25%, 25% penilaiannya ya. Nah, sedangkan di inovasi pembelajaran digital pendidikan ini aspek pembelajarannya seperti tadi yang ditekankan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya itu dominan 30%. Nah, termasuk juga di situ presentasinya tadi sudah dijelaskan. Presentasi penguasaan Kongopatin itu juga 30%. Jadi kalau karya rekan-rekan mahasiswa itu lebih berat ke teknologi, mungkin sama ya teknologinya. Katakanlah misalnya sama-sama metaverse atau misalnya AR atau VR atau sama-sama tentang suatu teknologi pembelajaran yang lain. Tetapi kalau kental di sana adalah pembangunan ide-ide yang berkaitan dengan pembangunan dari teknologi digital itu,
tadi idenya, kemudian ada kental tentang teknologi, pengembangan teknologinya, dan validasi dari teknologi itu berarti ada dimasukkan ke ITDP, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya di sana aspek pembelajarannya lebih kental, kemudian juga ada evaluasi tadi seperti disampaikan Pak Izu, dan lebih sana metode-metodenya, pembelajarannya, cara mengimplementasikannya, dan hal-hal yang terkait mungkin termasuk penjelasan tentang kemampuan dari para pengajarnya harus seperti apa. Nah, itu berarti masuknya di IPDP. Sebaiknya tidak salah kamar, karena kalau ketika salah kamar, yang harusnya bagus bisa menang di divisi IPDP, di ITDP kurang nilainya ya, karena lihat teknologinya yang lain bagus, jadi kurang. Tetapi kalau ya itu yang penting, jangan sampai salah kamar. Nah, jadi bisa saja teknologi yang diaplikasikan di IPDP itu sama dengan yang dikembangkan di sana, tapi muatan pengembangan tadi karyanya itu yang berbeda. Kalau di sini lebih banyak seperti tadi disampaikan Bu Murti dan Pak Izu, lebih untuk digunakan untuk menaikkan kenyamanan, kemudian efektivitas pembelajaran, kemudian ya semua yang berkaitan dengan itu. Saya kira itu saja Ibu Kakak moderator. Terima kasih. Ya, nanti kita bisa lanjut ke tanya jawab. Iya. Terima kasih. Mbak moderator, mungkin saya melanjutkan sedikit. Tadi ada contoh. Ya, contoh siapa yang menjadi juara di tahun sebelumnya gitu. Kebetulan LIDM tahun ini adalah keempat kali ya, karena tahun lalu tidak diadakan. Nah, pada tahun 2019 itu juaranya pada saat itu masih namanya inovasi IMDP ya, materi ya pada saat itu ya, materi, masih betul, ya materi, inovasi materi pembelajaran digital. Nah, itu masih begitu namanya. Nah, juara pertama pada saat itu adalah dari ISI Surakarta dengan judul ini. Kebetulan tidak bisa memberikan linknya karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Izu bahwa aset digitalnya sudah tidak ada karena adanya di kampusnya masing-masing, bahkan mungkin di pribadi. Nah, itu ISI Surakarta mengembangkan AR untuk media pembelajaran interaktif untuk seni tari gitu. Jadi dia membuat, karena tari kan gerakan, kemudian mereka membuat AR. Kemudian Universitas Budi Luhur. Kita tambahan, Bu. Ini yang isi dari isi itu membuat aset sampai dengan aset 3D. Ya, betul. 3 dimensi untuk menari. Nah, ini kekuatannya dari sini. Jadi membuat aset 3 dimensi bergerak dan ini menari. Jadi kalau menari itu kan harus bergerak ya. Jadi tidak hanya diam saja. Monggo Ibu, mungkin bisa dilanjutkan. Kalau yang kedua itu volumetri, jadi menghitung volume gitu dengan waktu itu VR ya kalau tidak salah ya Pak Izu ya. Kemudian yang ketiga itu membuat virtual lab. Gitu, bahwa 2019 kita masih waktu itu luring ya, full luring, jadi dia menunjukkan gitu. Tapi ini adalah di awal dulu, jadi mungkin bisa dilihat ada perkembangan-perkembangan yang terjadi pada divisi ini. Baik, saya lanjutkan ke tahun 2020. Tahun 2020 itu dari Universitas Negeri Malang, itu B-Lab, membuat virtual dan multiple representatif laboratori. Jadi laboratorium juga virtual pada saat itu. Kemudian Universitas Negeri Jogja membuat aplikasi untuk menjelaskan tentang gaya Lorentz gitu, untuk meningkatkan pemahaman konsep gaya Lorentz. Kemudian Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membuat AR juga berbasis web untuk bagaimana materi syaraf. Nah, yang ada linknya, ada tautannya itu adalah di tahun 2021 yang masih tersedia karena mungkin baru beberapa tahun yang lalu ya. Universitas Negeri Jogja itu membuat aplikasi modul Discovery Learning. Ini tadi saya lihat kembali, itu sangat lengkap sekali. Jadi membuat modul dengan pendekatannya, strateginya adalah Discovery Learning, basisnya adalah virtual lab,
dan AR untuk meningkatkan konsep pemahaman tentang optika geometri. Gitu. Jadi hanya menjelaskan aja tentang optika geometri, tapi di situ mungkin nanti bisa dilihat ya, nanti saya berikan di chat ya untuk link tautannya untuk ini. Kemudian EduGraph. Nah, dari Universitas Negeri Jogja juga EduGraph ini membuat media pembelajaran berbasis web untuk mengevaluasi tulisan untuk anak-anak disgrafia, gitu, anak berkebutuhan khusus yang kesulitan dalam menulis, gitu, karena di sini bagus sekali menjelaskan bagaimana latar belakang masalahnya. Latar belakang masalahnya bahwa anak-anak disgrafia itu akan mengalami problem besar ketika nanti mereka tidak bisa menulis. Nah, ini menjadi hal penting. Nah, tim ini mengembangkan aplikasi yang memungkinkan anak untuk menulis secara langsung di di tabletnya, kemudian menirukan gerakan yang ada pada ketika seseorang itu menulis. Kemudian Universitas Negeri Malang membuat Cell Space, menjelaskan tentang sel itu dengan berbasisnya juga web. Ini nanti bisa dilihat pada YouTube-nya. Nah, ini sebagai gagasan saja, tentu saja tadi yang disampaikan oleh Bu Rina, aspek inovasi tetap diperlukan. Tentu saja tidak mengulang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang sudah menjadi juara di tahun sebelumnya, karena nanti tidak ada inovasi, karena kita memberikan contoh, jangan sampai contoh ini justru membuat adik-adik mahasiswa meniru, gitu. Justru apa ya yang belum gitu dilakukan oleh juara-juara sebelumnya, bahkan mungkin nanti bisa dilihat finalis-finalis di tahun-tahun sebelumnya, apa yang sudah mereka kembangkan, apa kelemahan-kelemahannya, ada yang keren banget itu teknologinya, tetapi tidak bisa menjelaskan ketika digunakan dalam pembelajaran. Jadi hanya menggunakan VR gitu, keren gitu, bagus sekali, tetapi bagaimana diintegrasikan dalam pembelajarannya itu belum terlihat. Nah, itu menjadi poin penting bagi divisi ini. Baik, itu mungkin tambahan saya, kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Murti, Ibu Rina, dan Bapak Izzuddin atas materinya yang sangat informatif dan juga insightful mungkin ya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama itu dari Aristia Utari, dari BINUS, dan mungkin sudah dijawab juga oleh Bapak Izzuddin, tapi mungkin masih kurang jelas, jadi akan saya bacakan ulang. Izin bertanya Bapak Ibu, jika inovasi yang diidekan berbentuk aplikasi, apakah produk hasil 100% harus berbentuk aplikasi yang sudah ada codingnya, atau boleh berbentuk prototipe yang dapat disimulasikan saja? Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa ditambahkan kembali Pak Izzuddin atau Ibu Rina atau Ibu Muri. Baik ya. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan produk jadinya. Jadi diharapkan pada saat pengumuman di seleksi, pada saat seleksi itu karyanya 50% yang memang sampai dengan coding. Jadi kalau seandainya menggunakan coding, ya diharapkan tetap menggunakan coding, karena memang roh yang ada di LIDM itu inovasi digital di pendidikan. Tidak lepas dengan mungkin kaitannya dengan coding ini tadi, mungkin istilahnya coding, atau mungkin bentuknya digital. Saya sebutkan bentuknya digital karena bisa lebih menyeluruh. Nah, ketika masuk di dalam penilaian di babak unggah karya setelah dari universitas, bahwa karya ini minimal 50%. Harapannya pada saat final itu karyanya sudah jadi 100% dan bisa didemonstrasikan. Jadi mohon juga bahwa di dalam karya, terkait dengan karya tadi juga tidak lepas dari teknologi yang sudah ada. Ini contoh saja yang memang AR, VR itu kan sudah ada. Tetapi ketika nantinya teknologi ini digunakan untuk memecahkan pada sebuah problematika di dalam pembelajaran, itu dibutuhkan penyesuaian. Nah, di dalam penyesuaian itu diharapkan karya-karyanya ini mengikuti problematikanya, kemudian kuat, dan juga nanti pada saat final demonstrasi karyanya sudah jadi, sehingga tidak lepas dengan adanya
implementasi, sampai dengan implementasi. Jadi kalau seandainya nanti hanya baru sampai prototipe, mungkin pada saat pengumuman final itu skornya, ini kan nanti efeknya adalah skor gitu Pak Ibu deh. Dan teman-teman sekalian ya, efeknya adalah skor sebenarnya. Boleh saja mau gunakan Pak, kalau dulu ada seperti ini. Karya teknologinya pakainya Zoom gitu aja ya, atau pakainya Google Meet, sudah ada. Terus inovasi yang dihadirkan yang apa? Menggunakan atau yang mana? Mungkin di pembelajarannya sudah kuat, tetapi di inovasi nanti akan jatuh skornya karena bisa dilihat karena ini basisnya adalah kompetisi nih Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, bahwa kompetisi ini juga akan melihat karya teman sebelahnya, kampus sebelahnya, peserta yang lainnya itu sampai dengan apa. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Murti di terakhir tadi mengenai karya yang sudah ada. Sampai dengan apa saja? Tadi mungkin di divisi yang pertama saya menegaskan bahwa pekerjaan yang dihasilkan itu sampai dengan detail aplikasi dan sudah jadi. Bahkan tadi saya mention bahwa dari teman-teman ISIS Surakarta itu membuat sampai dengan aset 3D yang menari gitu. Jadi bisa dibilang effortnya untuk effort dalam menghasilkan karya inovasi ini, termasuk yang lainnya bahwa produk-produk yang dihasilkan itu sudah ready to use, sudah bisa digunakan, walaupun apabila memang benar-benar diimplementasikan biasanya di dalam karya konten materinya itu tidak lengkap. Mungkin kalau seandainya ada di dalam salah satu mata pelajaran itu ada 10 KD, di sana ngambil cuplik 3 atau 4. Jadi secukupnya. Yang dimension adalah yang kuat. Sedangkan sisanya nanti akan menduplikasi dari KD yang sudah ada. Sebagai contoh seperti itu. Mungkin ada tambahan Ibu Murti, Ibu Rina? Monggo. Mangga Bu, apakah ada tambahan atau sudah cukup untuk pertanyaan pertama? Sudah cukup, Mbak. Sudah cukup ya. Boleh Ibu Murti. Mungkin menegaskan aja. Ini kok rekan-rekan Bapak Ibu, para pembimbing dan rekan-rekan sekalian, mungkin yang penting ini pada waktu seleksi awal itu ya, yang Bapak satu itu kan sangat menentukan, biasanya ada 300-an lebih ya karya yang masuk, 400, 300, 400 begitu. Nah, sehingga di situ sangat penting rekan-rekan, memang tadi disampaikan oleh Bu Murti, kalau proposal itu aturan dan seterusnya kami tidak terlalu strict di situ. Tapi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sebaiknya memperhatikan tentang kriteria penilaian untuk proposal, karena kalau sudah masuk ke situ kan, kalau sudah masuk final ya alhamdulillah itu sudah mudah ya insya Allah. Tapi masuk untuk diseleksi awal yang menjadi 300-400 itu hanya menjadi 10 atau 20 itu lumayan berat. Nah, jadi mohon diperhatikan di sana. Di sana ada nampak sekali yang tadi ditekankan oleh Pak Izu tentang inovasi penggunaan teknologi, tetapi juga ada aspek pembelajaran di situ, strateginya, pendekatannya, metodenya, evaluasinya. Sebaiknya sih lebih enak disampaikan juga di video yang 50% tadi. Memang belum jadi, tapi masalah-masalah itu sudah diceritakan. Nanti akan ada apa yang dilakukan dan seterusnya ya. Ada contohnya mungkin yang sudah jadi sedikit begitu ya. Termasuk dampaknya yang tadi ditekankan oleh Bu Murti tentang peningkatan peran pendidik, kemudian pengalaman nyata dari peserta dan pengaruh dari apa yang kita ciptakan tadi, yang karya kita terhadap karakter pendidik, gitu ya, efektivitas atau adaptasi dari sistem dan seterusnya. Nah itu 30%, 20% itu juga besar. Jadi mungkin poin-poin yang besar ini sebaiknya diperhatikan dengan baik. Tidak usah terlalu sangat detail di proposalnya. Maksudnya di proposalnya yang penting isi-isinya semuanya nampak jelas begitu ya. Tidak harus yang panjang dengan cerita yang panjang lebar tapi intinya malah sulit ditangkap. Nah, kemudian itu videonya sebaiknya ada di sana penjelasannya atau rencananya seperti itu ya.
Mudah-mudahan semuanya bisa masuk ke final ya. Ya, terima kasih. Ya, monggo Bu Murti, saya kembalikan. Terima kasih banyak Bu Rina, Pak Izudin. Untuk pertanyaan pertama sudah. Kemudian ada pertanyaan kedua, namun sudah dijawab oleh Bapak Izudin bahwa tidak ada penilaian mengenai proporsi dan komposisi per tim dalam lintas prodi dan fakultas, gitu ya Pak? Iya, tidak ada Mbak, tidak ada untuk proporsi itu tidak ada, tapi nanti kan pada saat babak final, jika masuk final itu ada kekompakan tim misalnya, nah biasanya penguasaan pada beberapa titik, ya itu kan akan misalnya ya betul, misalnya biologi bukan dari prodi biologi gitu kan, untuk menjelaskan mungkin tidak bisa detail ya. Gitu. Nah, tapi kami tidak memberikan kewajiban gitu bahwa harus dari prodi biologi, tetapi pada penguasaan tadi yang lebih penting gitu. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak, dari Andri Fitriani, Politeknik Bosowa. Izin bertanya, apakah inovasi yang dimaksudkan adalah membuat aplikasi berbasis coding atau memanfaatkan saja media digital yang sudah ada? Nah, ini tadi yang menegaskan bahwa pada dasarnya bisa minimal memanfaatkan. Tetapi karena ini kompetisi, lihat peserta yang lainnya. Karena benchmark-nya adalah peserta yang lainnya, bahkan sampai yang juara itu sampai create. Karena harus menyesuaikan dengan problematika yang sudah ingin dipecahkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bu Murti dan Bu Rina? Iya, tentu saja tadi ya menekankan bahwa bisa saja misalnya sederhananya ya PowerPoint misalnya, ada komponen yang mungkin ada hal yang baru di komponen PowerPoint gitu yang bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan problem. Sederhana sebenarnya teknologinya, tetapi belum pernah dipakai atau bahkan mahasiswa bisa menemukan gitu sesuatu yang baru yang lebih akan user friendly, mudah digunakan. Nah, itu bisa jadi nilainya akan tinggi gitu karena memang sangat sesuai. Tetapi sekali lagi ini kompetisi tadi disampaikan oleh Pak Izudin ya, bahwa ini kompetisi. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang lebih secara teknologi lebih baik gitu ya, bukan berarti canggih ya, lebih baik untuk menyelesaikan problem tadi, bisa jadi itu yang bisa jadi tadi yang PowerPoint tadi menjadi nilainya lebih rendah gitu kalau kita buat scoring gitu ya. Itu jadi sekali lagi ini kompetisi gitu, jadi harus dilihat perguruan tinggi yang lain akan seperti apa. Tentu saja kita akan memilih mereka yang memiliki aspek komprehensif gitu ya untuk menyelesaikan problem belajar tadi. Itu mungkin tambahan saya. Baik, terima kasih Bu Murti. Bu Rina, apakah sudah cukup atau ingin sudah cukup saya kira ya, sudah jelas sekali. Monggo silakan lanjut aja. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya sudah dijawab dengan Bu Murti, tapi mungkin saya bacakan dulu. Izin bertanya dari Fitria, Universitas Sarjana Wiyata. Terkait dengan tim yang dapat mengajukan proposal, apakah mahasiswa yang sudah mengajukan proposal pada program lain, misalnya PPK Ormawa atau PKM, dapat mengajukan proposal di IDM? Dari jawaban Bu Murti, saran kami berbeda, gagasan sama tapi ada penekanan, variabel yang berbeda. Mungkin itu jawabannya. Mungkin ini, Mbak, apabila ini mungkin dari manajemen yang model pertanyaannya dari manajemen. Jadi silakan meminta untuk mahasiswanya berpartisipasi di dalam fasilitas yang diberikan oleh Kemendikbud. Jadi bisa saja sebenarnya di-create dari Ormawa, di-create dari PKM, ataupun kolaborasi dari masing-masing fakultas itu boleh. Tidak ada batasan. Yang jelas mahasiswa tersebut harus aktif pada saat semester tersebut. Ini yang nantinya akan menjadi tanggung jawab operator. Karena yang akan memvalidasi kepesertaan itu adalah operator. Jangan sampai nanti ketika sudah masuk final ternyata mahasiswanya sudah selesai ini
atau seandainya yang kemarin yang tadi disampaikan oleh Bu Murti itu mahasiswa pengen lulus, dari ceritanya mahasiswa pengen lulus sehingga mengundurkan diri seperti itu. Jadi mohon juga ini menjadi perhatian kepada operator maupun pembimbing dari masing-masing universitas. Saya rasa itu. Lebih diperhatikan lagi ya Pak untuk membernya begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan pertanyaan sedikit ini Mbak yang tadi disampaikan itu karyanya mirip katanya ya, tetapi ada penekanan yang berbeda. Begitu ya kalimatnya ya. Tadi oleh Ibu Mbak Moderator karyanya mirip disampaikan tapi penekanannya berbeda. Nah ini memang topik bisa berbeda, tetapi sebaiknya problem yang diangkat tidak sama karena tingkat similarity ya, kalau misalnya paper itu paling tidak ada di 25% maksimalnya ya kesamaannya. Nah di karya ini pun seperti itu sebaiknya, karena nanti kan ketika akan ada penentuan juara itu seluruh dewan juri terus kemudian penyelenggara itu juga memberikan masukan dan saran begitu ya, apa itu namanya, memberikan penilaian ini layak atau tidak. Nah kalau itu kesamaannya sangat dekat kan itu menjadi bermasalah ya ketika juara. Monggo Bu Murti mungkin ada tambahannya. Iya, pada saat ini memang ada ini ya sejumlah kompetisi yang bersama-sama dan agak mirip gitu. Walaupun kalau kita lihat di LIDM terutama divisi inovasi pembelajaran ini dari di PKM misalnya mungkin di gagasan kreatif gitu kan baru gagasan saja, sementara kalau di sini sampai produk. Kalau misalnya di karya inovatif atau karya cipta karsa cipta gitu ya, karya cipta ya, itu mungkin ada yang sama juga gitu. Nah dikhawatirkan adalah ketika nanti ternyata lolos didanai untuk PKM, sementara PKM kan sampai November ya untuk sampai ke PIMNAS. Nah itu nanti kan akan menjadi pertimbangan kami ketika melakukan seleksi gitu. Kalau kita lihat listnya ada pada sama gitu dengan yang sudah ada di PKM, maka tentu saja tidak akan kita masukkan di babak finalnya gitu, misalnya bagus gitu ya, tidak akan kita masukkan di babak finalnya LIDM, karena LIDM akan berakhir di bulan Juli sekali lagi ya. Jadi sebenarnya menguntungkan untuk adik-adik mahasiswa yang saat ini semesternya masih aktif, karena di Juli itu kan kita sudah selesai, artinya pasti banyak yang belum lulus lah kalau di semester ini masih aktif ya. Itu beda kalau kita nanti finalnya misalnya di bulan September atau di bulan Oktober gitu, agak riskan gitu. Nah tadi pertimbangannya, nah saran kami menggunakan variabel yang berbeda. Mungkin gagasannya sama seperti tadi contoh disgrafia tadi ya, ada yang memiliki problem kesulitan dalam menulis, gagasannya sama. Kalau yang di sana membuat berbasis web misalnya, di sini mungkin dikembangkan yang agak berbeda gitu supaya kita bisa menilai. Tentu saja kami berharap dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi atau BPTI itu bisa muncul karya-karya yang bervariasi gitu. Jangan sampai nanti kompetisinya banyak tapi karyanya tidak banyak inovasi. Itu yang kita harapkan, muncul gagasan-gagasan yang kreatif dari adik-adik mahasiswa semua. Itu mungkin Mbak Reno. Terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Murti, Bu Rina, dan Pak Izzuddin. Kemudian untuk informasi bahwa panduan itu bisa diakses di laman Perpusnas, dan juga sudah saya kirim juga di kolom chat, barangkali ini langsung mendownload gitu. Dan pertanyaan selanjutnya nih Bapak Ibu, dari Kelly UPH. Bolehkah dijelaskan kembali perbedaan mendasar antara ITDP dan IPDP? Karena mungkin takut salah mengambil mata lomba, begitu Bu. Pak. Mangga Bapak Ibu. Oke, baik. Saya mencoba merangkum secara singkat ya. Ini Mbak Kelly dan mungkin yang lainnya juga, bahwa di dalam di panduan sebenarnya ada siklusnya, tapi saya juga akan menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan seberapa jauh perbedaan dari ITDP maupun IPDP. Nah, kalau kita mengacu kepada teknologi, untuk divisi ITDP dulu, teknologi, inovasi teknologi digital pendidikan, itu adalah sebuah teknologi
yang digunakan di dalam pendidikan, baik makro maupun mikro, tetapi tidak hanya dikhususkan kepada pembelajaran. Sebagai contoh manajemen. Biasanya kan kalau ada teknologi terkait dengan mungkin menciptakan uji similaritas gitu, atau mungkin membuat generate soal. Ini kan umum. Fokusnya kepada teknologi, sehingga ini masuknya ke arah teknologi. Tadi ada makro maupun mikro. Makro itu luas, mikro itu untuk skala kecil mungkin ya, skala kecil. Jadi bisa dibilang bahwa di dalam inovasi teknologi digital pendidikan itu adalah pemanfaatan teknologi untuk dunia pendidikan. Bisa untuk manajemen, bisa untuk mendukung di dalam mendukung pembelajaran, dan juga bisa juga di dalam pembelajaran kecil, mungkin pembelajaran tatap muka, bikin Zoom, model kayak Zoom yang sudah terintegrasi dengan teknologi yang lainnya, contoh saja itu bisa masuk ke arah ITDP, inovasi teknologi digital pendidikan. Nah, sedangkan dari inovasi pembelajaran digital itu adalah berkaitan kepada peningkatan. Jadi teknologi digital yang digunakan untuk peningkatan pemahaman siswa. Jadi bisa dibilang kalau tadi saya sebut siswa ya, sebenarnya kalau non formal pun bisa saja, kalau walaupun non formal bisa saja disebut guru dan murid mungkin ya, guru dan murid atau guru dan siswanya gitu kan ya. Jadi bisa formal bisa non formal, tetapi fokusnya adalah digunakan untuk peningkatan pemahaman, sehingga teknologi ini menyesuaikan dengan konteks materi yang akan dimasukkan di dalam teknologi tersebut. Jadi yang di ITDP lebih menyeluruh, di lingkup di pendidikan lebih menyeluruh, fasilitas manajemen. Jadi tidak hanya di pembelajaran, tidak hanya di kelas, tetapi untuk yang di IPDP itu murni untuk di dalam pembelajaran. Bisa di kelas, sebenarnya bisa di luar. Tadi bisa formal, bisa non formal, tetapi fokusnya adalah pembelajarannya. Makanya di dalam IPDP itu ada pendekatan pembelajaran yang harus dikuasai. Nanti contoh aja kayak gini, jangan sampai nanti ketika ada teknologi ini, ada teknologi ini, gurunya nggak penting gitu kan. Nah, gurunya ini padahal di dalam pembelajaran, guru itu sebagai fasilitator itu penting, sebagai salah satu contohnya adalah sebagai evaluator. Jadi mungkin evaluasinya sudah ada di sistem, contoh saya sudah ada di teknologi di sistem. Akan tetapi evaluasi menyeluruhnya, siswanya harus apa lagi kalau seandainya jelek, mungkin kalau siswanya udah bagus sudah oke. Tetapi kalau belum, nanti siswanya harus apa? Itu kan harus dari supervisi dari guru itu. Jadi itulah yang dimaksud dari di dalam media pembelajaran tadi, di dalam pembelajaran digital, bahwa membawa teknologi di dalam pembelajaran. Diharapkan nantinya pada saat teman-teman semuanya ini ada sudah 5 tahun lagi, mungkin 5 tahun 10 lagi menciptakan teknologi di dalam pendidikan, itu sudah memang bisa mengimplementasikan mengoptimalkan seluruh teknologi digital dapat digunakan untuk peningkatan pemahaman pembelajaran. Mungkin itu tambahan saya. Mungkin ada tambahan lagi, Bu Murti atau Bu Tina? Enggak, Bu Murti dan Bu Rina, apabila ingin menambahkan atau sudah cukup? Sudah sangat jelas saya kira ya dari Mas Izudin. Bu Rina? Satu ini mungkin yang kita belum sebutkan tadi sedikit sudah disampaikan sebagian, bahwa yang dibuat nanti oleh rekan-rekan sekalian
Bapak Ibu pembimbing, itu bisa untuk pendidikan yang formal, non formal, tapi juga bisa inovasinya di pembelajaran itu yang klasikal maupun yang sifatnya kolaboratif, interaktif, begitu ya, dan personal, pembelajaran personal. Jadi tadi yang untuk berkebutuhan khusus misalnya, dan kemudian juga kelasnya untuk tatap muka atau jarak jauh, tentu itu semua dari sisi ini ada aspek-aspek yang berbeda, itu mungkin bisa menjadi inovasi yang juga sangat bagus untuk dikembangkan. Begitu saja yang mungkin Ibu Murti, monggo silakan. Terima kasih banyak Ibu Rina, Pak Izudin. Mungkin ini yang pertanyaan dari Fitria, Universitas Sarjana Wiyata, ingin menegaskan, mungkin ingin memastikan berarti untuk mahasiswa yang sudah terdaftar di PKM atau PPK Ormawa itu dapat mengajukan LLDM gitu ya Bu? Ya, bisa, tentu saja bisa, sangat memungkinkan. Jawabannya bisa gitu, Fitria dari Universitas Sarjana Wiyata. Mungkin untuk pada peserta, saya akan beri kesempatan untuk bertanya lagi, dapat melalui raise hand dan mengaktifkan mikrofon. Apabila tidak ada, mungkin akan segera diakhiri. Itu ada pertanyaan terakhir, Mbak, dari Mbak Mutiara, dari UM. Tahap uji coba, ya. Gini, apakah karya harus sampai tahap uji coba? Iya, tentu saja, karena ini implementasi ya, sudah siap untuk digunakan. Dan jangan lupa bahwa semua karya yang di LIDM pada babak final itu wajib untuk HKI, untuk diajukan di HKI. Artinya ketika di HKI kan berarti sudah dipublikasikan dalam skema bermacam-macam ya, bisa di level yang terendah, terkecil, dalam seminar di kampus kah, atau mungkin dalam seminar yang lebih kecil di program studinya gitu. Jadi tentu saja sudah diuji coba ya, karena kita kan akan melihat bagaimana Anda bisa bercerita, bisa menyampaikan dampaknya ketika digunakan oleh siswa, pasti. Itu mungkin Mas Izudin atau Bu Rina bisa menambahkan. Angga, Ibu Rina dan Pak Izudin. Sudah cukup saya kira, sudah jelas. Ya, sudah cukup. Sudah cukup, baik. Pada para partisipan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin akan saya hitung sampai 5 untuk mengangkat tangan, begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman semua bisa melihat panduannya dan dibaca-baca lagi, itu karena cukup banyak ya yang tertera di panduan begitu. Dan terima kasih banyak kepada narasumber, Bapak Ibu juri, Ibu Murti, Ibu Rina, dan Bapak Izudin untuk bisa hadir di sini dan juga memberikan informasi terkait LIDM dan juga sesi tanya jawab ini gitu. Mungkin itu saja untuk Bapak Ibu Dewan Juri, narasumber, Bapak Ibu dosen yang hadir di Zoom ini, dan juga teman-teman mahasiswa yang sebagai calon peserta Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Mungkin ada perkata terakhir Bapak Ibu narasumber? Kalau tidak ada, akan saya tutup. Apakah ada perkata terakhir? Ya, kami berharap banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dari seluruh Indonesia, dan kami berharap bisa persebaran aksesibilitas untuk lomba ini bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi yang real pada pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Murti. Bapak Ibu Rina, apakah ada? Terima kasih semuanya. Baik, mungkin juga Ibu Murti, Pak Isu, dan Mbak Tiza ya. Terima kasih banyak. Mbak Tiara, terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu Rina, Bapak Izudin, dan Ibu Murti. Mungkin sesi ini akan saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pindah ke lokasi yang lain ya. Baik, terima kasih semuanya.